Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian Ahad pagi Islamic Center Madiun yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita bisa istiqomah mendatangi kajian Ahad pagi di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa terus hadir di majelis taklim, majelis ilmu, dan lalu kemudian kita bisa menambah wawasan keagamaan kita, memperbaiki amal ibadah kita, dan dengan cara itu insya Allah kita semua akan menjadi hamba yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, tadi saya dipanggil dengan gelar profesor ya. Ya memang sejak 1 Oktober TMT saya turun. Nah kemudian SK-nya baru bulan Desember pertengahan ditandatangani oleh Mas Menteri Gojek ya. Iya, Mas Nadiem Makarim yang tanda tangan. Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya mohon maaf sekali karena tidak bisa menulis ringkasan. Mungkin nanti menyusul saja ya. Menyusul saja ringkasannya, nanti saya email ke panitia. Topik kita adalah mengelola hidup dengan berorientasi pada prestasi. Bagi saya topik ini penting kita renungkan bersama karena kita sedang berada di penghujung 2019 dan dalam hitungan hari insya Allah kita akan memasuki tahun 2020. Meski ini bukan tahun Hijriah, tetapi setiap pergantian tahun selalu ada semangat bagi kita semua untuk melihat apa yang sudah kita kerjakan, lalu kemudian juga ada semangat bagi kita semua untuk memperbaiki amal ibadah kita pada masa-masa yang akan datang. Karena itu semangat yang diusung adalah seperti diungkap dalam Al-Mahfudhot yang berbunyi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Fahuwa rabihun, ia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama kualitasnya dengan hari kemarin, maka ia termasuk maghbunun. Maghbunun itu artinya orang yang menyia-nyiakan kesempatan, sia-sia hidupnya, sia-sia waktunya. Nah yang lebih buruk adalah dikatakan wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun, atau pernyataan lain disebut fahuwa halikun gitu. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang terlaknat atau orang yang rusak hidupnya.
Nah, karena itu semangat kita adalah bagaimana kita menjadikan hari ini, tahun ini sebagai pelajaran. Lalu ada niat dari masing-masing kita untuk memperbaiki kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung tadi itu. Ada ayat Al-Quran yang sama-sama sebagian besar kita mungkin kita hafal ya. Di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 18, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini saya kira Bapak Ibu semua hafal ya, hafal. Ada kata-kata ittaqullah yang disebut 2 kali dalam ayat ini. Karena itu menarik untuk kita jadikan sebagai bagian dari refleksi akhir tahun kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah masing-masing diri, masing-masing kita, istinya tandur. Tandur itu apa? Kalau di sini tandur itu nanam itu ya, musim hujan, musim tandur. Jadi kata-kata tandur dalam bahasa Jawa itu berasal dari bahasa Arab, tandur ya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah masing-masing diri itu memperhatikan apa yang telah dikerjakan, apa yang telah diperbuat pada masa-masa yang lalu. Ya, pada masa-masa yang lalu itu ya pada masa sekarang 2019 ini. Sepanjang 2019 ini apa yang sudah kita kerjakan. Mari kita lihat ke belakang. Mulai dari awal tahun hingga akhir tahun. Kita lihat. Lalu kemudian Allah mengulang lagi dengan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap segala apa yang kita kerjakan. Ada mufassir, tapi ini alirannya Syiah. Kita ambil tafsirnya yang menarik ya. Mengilustrasikan Husain Tobat-Tobai. Itu mengilustrasikan orang itu dengan ayat tadi itu harusnya seperti tukang batu, tukang bangunan itu. Ketika selesai bangun, apa yang dilihat oleh tukang itu? Melihat bangunannya, hasilnya seperti apa. Itu namanya ittaqullah yang pertama. Melihat apa yang kurang kira-kira dari kehidupan kita ini. Apa yang kurang dari perjalanan kita selama setahun ini. Nah, yang kurang itu harusnya diperbaiki, disempurnakan. Jadi melihat ke belakang. Lalu kemudian tukang itu kalau sudah sempurna, maka kemudian melaksanakan amal-amal yang lain, bangunan-bangunan yang lain dengan standar yang lebih bagus lagi. Itu artinya ittaqullah yang kedua. Jadi ittaqullah yang pertama itu melihat ke belakang, apa yang kurang dari yang kita kerjakan, kita harus bertakwa kepada Allah. Lalu ittaqullah yang kedua itu kita harus melihat ke depan dengan semangat untuk menjadi yang lebih baik tadi itu. Nah, orientasi hidup kita itu para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah adalah pasti untuk hidup kita di dunia ini dan hidup kita di dunia sana. Di dunia sana itu berarti di akhirat. Yang dalam ayat tadi itu disebut dengan lighatin. Untuk apa kita harus melihat ke belakang, memperbaiki kehidupan kita? Untuk apa kita beramal? Nah, jawabannya adalah lighatin, untuk hari esok. Hari esok itu maksudnya adalah untuk akhirat. Karena itu ada Al-Mahfuzat yang mengatakan man yazra yahsud. Barang siapa menanam maka ia akan memanen. Jangan pernah berharap memanen kalau tidak pernah menanam. Jangan pernah berharap memanen kalau tidak pernah tandur tadi itu. Ya,
Karena itu Bapak Ibu menjadi penting bagi kita, dan ini menurut saya menjadi ajaran yang sangat fundamental dalam Islam. Ya, ajaran yang menekankan prinsip untuk tandur tadi itu, untuk beramal, untuk menanam. Apa yang kita raih hari ini sesungguhnya adalah buah dari apa yang kita lakukan 10, 20, 30, mungkin 40, 50 tahun yang lalu. Di sini saya lihat banyak bapak-bapak yang sudah senior. Senior itu maksudnya bahasa lainnya sepuh ya. Sepuh. Untuk tidak mengatakan tua, ya senior. Apa yang diraih pada hari ini oleh bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang sudah sepuh, sudah senior, sesungguhnya adalah buah dari apa yang ditandur pada masa-masa yang lalu itu. Dan apa yang akan diraih oleh anak-anak kita pada 10, 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang adalah bergantung pada apa yang dikerjakan oleh kita sebagai orang tua, apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita pada hari-hari ini. Karena itu kita selalu mengatakan pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Jadi subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, anak-anak hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Anak-anak yang kita tandur hari ini, yang kita tanam hari ini, itu buahnya akan kita panen pada masa yang akan datang. Apa yang terjadi di Indonesia hari ini sesungguhnya adalah juga buah dari yang kita tanam pada masa-masa yang lalu. Di sini termasuk yang ikut Pilkada serentak 2020, mboten ya? Enggak, karena sudah kemarin ya, 2018. Apa yang kita lakukan tempo hari itu buahnya adalah hari-hari ini. Nah, karena itu menjadi penting bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan itu. Nah, terkait dengan ajaran pentingnya beramal itu, para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat An-Najm ya, ayat 39, 40, 41. Nanti kalau saya salah diingatkan ya. Itu ada pernyataan Allah yang menunjukkan betapa pentingnya kita tandur tadi itu ya, investasi itu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, kata Allah. Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dikerjakannya, kecuali apa yang diusahakannya, kecuali apa yang dilakukannya. Tsumma yujza wa allaisa lil insani ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Dan sesungguhnya apa yang dikerjakannya itu akan dilihatkan oleh Allah, akan ditunjukkan oleh Allah. Sebagian akan ditunjukkan di dunia ini, artinya akan dibalaskan di dunia ini, dan sebagian besar akan dibalaskan ketika ia kembali kepada Allah kelak, di akhirat kelak. Lighatin tadi itu. Tsumma yujzahu jazaa'al aufa. Kemudian Allah akan memberikan balasan terhadap masing-masing yang kita kerjakan itu dengan balasan yang sempurna. Jadi kalau ada kehidupan kita yang di tengah-tengah ya dinamika yang luar biasa, kesulitan yang luar biasa, lalu kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, kita diberikan kesehatan, keluarga kita diberikan keluarga yang baik-baik saja, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Anak-anak kita pendidikannya lancar, sehat, maka sesungguhnya itu adalah buah dari yang kita tanam tadi itu. Saya yakin kalau ada keluarga seperti itu yang hidupnya dimudahkan, disehatkan di usia senjanya, anak-anaknya sukses, saya yakin itu adalah orang-orang yang terbaik, yang selalu berinvestasi dengan investasi yang terbaik. Dan investasi yang terbaik itu adalah amal soleh, amal kebaikan. Karena itu di dalam Al-Quran para jamaah ada perintah yang selalu beriringan ya,
Antara satu dengan yang lain itu berkaitan, yaitu perintah amanu wa amilus solihat. Perintah hendaknya kita semua beriman kepada Allah, dan hendaknya keimanan itu diikuti dengan amal soleh. Jadi beriman saja nggak cukup, beriman itu harus dilengkapi dengan amal soleh, dengan amal kebaikan. Sebaliknya beramal kebaikan saja nggak cukup, beramal itu harus dilandasi dengan keimanan, dengan niat yang kuat, dengan niat yang tulus, beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak orang yang beramal kebaikan lalu tidak tulus? Banyak, ya. Seperti menjelang pemilu itu banyak yang beramal kebaikan tapi kadang-kadang niatnya tidak tulus. Ada yang nyumbang ke masjid, nyumbang karpet, tapi niatnya ingin jadi, misalnya. Saya mohon maaf kalau ada yang begitu, ya. Lalu kemudian pemilu nggak jadi, karpetnya diambil, misalnya, ya. Ada, ya. Ada yang kelompok tani di mana kemarin itu masuk Jawa Pos. Kelompok tani disumbang pompa, ya, sama traktor itu. Begitu pilihan nggak jadi, ya, diambil itu traktornya sama pompa. Itu amal soleh yang tidak dilandasi dengan niat yang tulus. Jadi beriman itu penting diwujudkan dalam bentuk amal kebaikan, termasuk kehadiran kita di majelis taklim ini adalah bagian dari amal soleh itu. Dan beramal kebaikan itu haruslah dilandasi dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena yang lain. Sebab kalau karena yang lain, ya tadi itu, kalau niatnya tidak kesampaian, maka kemudian ya dia menjadi tidak ikhlas beramalnya, ya, tidak tulus dalam beramal. Nah, penting para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita landasi amal kebaikan kita itu semata-mata kita mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, dan Allah menjanjikan apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia. Amal kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan kembali kepada masing-masing kita dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah. Karena itu tadi saya contohkan, kalau ada hidup kita ini dimudahkan Allah, ya, sehat, anak-anak kita pendidikannya baik-baik saja, pekerjaannya lancar, itu karena kita memang termasuk hamba-hamba yang suka beramal kebaikan, dan beramal kebaikannya dilakukan dengan ketulusan. Allah berfirman dalam Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan, kata Allah. Tidak ada amal kebaikan itu yang sia-sia, kata Allah. Karena apa? Karena seluruh amal kebaikan yang kita kerjakan itu pasti akan dikembalikan oleh Allah kepada masing-masing kita dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhir November kemarin ada Ahad pagi di Madiun. Mungkin pernah juga diceritakan ustadz yang lain, ya. Ada jamaah Ahad pagi itu yang menanggung seluruh biaya pembangunan Masjid Al-Fatah di pusat kota Madiun, habis kira-kira 10 miliar, ditanggung sama namanya Pak Trimo. Mungkin Pak Tomo kenal, ya, namanya Pak Trimo, nama Jawa, ya, nama Jawa, Pak Trimo, orangnya sudah sepuh. Dia itu pemilik kacang Shanghai, tahu ya Bapak Ibu, ya, Tulungagung itu, Tulungagung Shanghai itu. Saya ketemu sama beliau, Pak Trimo itu, saya tanya luar biasa Pak Trimo. Dia bilang, saya yakin bahwa apa yang saya berikan itu, kalau itu tulus karena Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Itu bagian dari janji Allah, dan janji Allah itu pasti benar.
Orang yang rajin sedekah itu hidupnya pasti dimudahkan, disehatkan oleh Allah. Rezekinya diberi dari rezeki yang dari arah yang tidak diduga-duga, ya kan? Itu keyakinan-keyakinan seperti itu menjadi penting. Setiap amal ibadah kita itu tidak akan pernah sia-sia. Pasti akan kembali kepada kita masing-masing dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan. Dan Bapak Ibu lihatlah orang-orang yang rajin sedekah, tidak pernah ada hidupnya itu kesulitan. Ya, tidak pernah ada. Jangan pernah punya pikiran kalau saya rajin sedekah lalu kemudian jatuh miskin misalnya, ya. Jangan pernah ada. Tahu Bapak Ibu tahu Bill Gates, ya? Bill Gates itu yang punya Microsoft, ya, Microsoft. Bill Gates, Melinda Gates itu suami istri. Pernah datang ke Indonesia, lalu kemudian ingat saya Mei apa April gitu ya 2014. Kemudian dia bertemu dengan orang-orang kaya di Indonesia itu, dan di tengah-tengah pertemuan itu dia menyumbang uang sebesar 45.000 US dollar. 45.000 US dollar itu kalau dirupiahkan berapa? 450-an miliar, ya, kira-kira begitu. 450-an miliar itu kalau diberikan kerupuk dapat berapa Bapak Ibu? Kalau diberikan dawet gitu kita mungkin bisa ini ya, berenang dengan dawet itu. Nah, ketika memberi sambutan itu yang menarik Bill Gates itu mengajak kepada orang-orang kaya di Indonesia itu, mari membantu, mari memberi, mari berderma gitu ya, tentu dalam bahasa Inggris ya. Mari berderma, mari memberi. Saya sudah membuktikan bahwa saya dengan rajin memberi itu perusahaan Microsoft saya berkembang pesat. Kekayaan saya bertambah luar biasa. Bill Gates itu seorang Yahudi ya. Pasti tidak mengenal ayat-ayat Al-Qur'an ya. Tapi hidup dia memberikan pengalaman bahwa dengan rajin memberi, ya, suka berderma, weh itu apa? Nyah-nyoh itu ya, nyah-nyoh. Ada panitia datang nyoh gitu ya, ada panitia datang nyoh gitu ya. Nah, itu namanya berderma. Dan Bill Gates mengatakan dengan penuh keyakinan berdasar pengalaman dia bahwa dengan rajin memberi itu harta kekayaan dia itu dilipat gandakan. Tentu oleh Tuhan apa? Bill Gates itu ya, dalam keyakinan dia. Nah, kita ini Bapak Ibu punya ayat ya, punya hadis Nabi, punya keyakinan ya, maka kita harus yakin bahwa dengan berderma, dengan memberi, dengan beramal itu hidup kita akan dimudahkan Allah, hidup kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kisah-kisah sukses seperti itu ya. Di Blitar itu ada namanya Pak Sis ya, Pak Tomo ya, Pak Sis. Pak Sis itu pengusaha ayam, punya ratusan ribu ayam. Saya minggu kemarin dampingi Pak Profesor Dadang, Ketua PP Muhammadiyah ke Blitar, ketemu sama keluarga beliau. Pak Sis lagi sakit. Dia di sekitar Blitar itu dikenal dengan Sayyidul Ayam gitu ya, karena bapaknya ayam-ayam. Punya banyak ayam, dikenal dengan apa? Sayyidul Ayam. Bapaknya ayam-ayam. Tapi nggak termasuk ayam kampus Bapak Ibu ya. Ini ayam iya, ayam ini Pak, ayam telur ya, ayam telur. Jadi yang menentukan harga telur ayam Jawa Timur itu Pak Sis dan keluarganya itu. Harganya berapa, mau dinaikkan, diturunkan, itu terserah Pak Sis. Nah, itu orang sekitar menyebut Sayyidul Ayam karena ayamnya banyak sekali. Jadi dia itu punya kandang ayam yang beberapa yang secara khusus itu hasilnya untuk umat. Ya, untuk umat, ya, untuk sekolah, untuk masjid, untuk dakwah, untuk membangun apa saja kepentingan umat. Dan hidup beliau sejauh ini baik-baik saja, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahanya sukses, diteruskan anak-anaknya, luar biasa. Jadi kita selalu punya contoh-contoh inspiratif seperti itu yang memberikan pelajaran kepada hidup kita bahwa janji Allah itu benar, janji Allah itu pasti benar. Hal jazaul ihsan illal ihsan.
Bahkan di dalam ayat yang lain kaitan sama memberi itu Allah kan memberikan ilustrasi ya. Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi amwalahum kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaan orang yang memberi itu, yang nyah-nyoh tadi itu seperti orang yang menanam tandur tadi itu ya, menanam satu batang ditanam nanti akan beranak pinak menjadi 7 ya, menjadi 7 batang. Lalu masing-masing batang itu berbuah 100 butir buah ya. Dan Allah kemudian masih menyatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah pada orang-orang yang dikehendaki. Ya, wallahu wasi', dan Allah itu maha luas rezekinya. Alim, dan Allah itu maha mengetahui. Jadi ilustrasi itu menjadi penting untuk membangun keyakinan kita semua bahwa apa yang kita tanam, apa yang kita investasikan, yang kita tandur, yang kita kerjakan, itu akan kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apa yang kita kerjakan, jika yang kita kerjakan itu buruk, maka resiko ya, akibat dari yang kita kerjakan itu juga pasti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Man amila sholihan fali nafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil abid. Kata Allah, barang siapa yang beramal kebaikan, maka amal kebaikan itu untuk dirinya, kembali kepada dirinya. Wa ma asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang beramal keburukan, maka seluruh akibat dari amal keburukan itu, amal sayyi'ah itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri, akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamil abid, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berbuat zalim, tidak akan berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Jadi jangan pernah berpikir menyembunyikan kejahatan. Jangan pernah, karena kejahatan itu cepat atau lambat pasti akan terbuka. Ya, jika ada asap pasti ada api, ya. Artinya apa? Artinya keburukan itu serapi apapun disimpan, disembunyikan, itu pasti akan ketahuan. Orang bijak mengatakan tidak pernah ada kejahatan yang sempurna dilakukan oleh seseorang. Kejahatan itu selalu akan meninggalkan meninggalkan bekas ya. Kalau sekarang era digital itu ada namanya rekam digital ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya dengan rekam digital kita. Apa yang kita tulis di Facebook ya, postingan-postingan kita di Instagram, di WhatsApp ya, di media sosial itu ada rekam digitalnya. Sekian tahun yang lalu ada terekam. Bapak Ibu ini milih nomor 1 apa nomor 2 itu bisa terekam itu. Ya. Tapi udah selesai. Yang nomor 1, nomor 2 sudah menyatu ya, sudah menyatu. Yang dulu kita bela-bela sampai yo wis jadi menteri. Ya, saya kemarin itu masih ada yang bertanya bagaimana ini perjuangan umat Islam ini, ya kok tidak serius. Bapak Ibu, ya kita ini kadang-kadang memahami politik itu terlalu serius ya. Padahal politisi kita itu santai-santai saja ya. Kita ini yang kadang-kadang terlalu serius. Bahkan ada keluarga yang karena 1-2 itu sampai pisah ranjang ya. Jadi istrinya milih nomor 1, suaminya milih nomor 2. Eyel-eyelan nggak selesai, pisah ranjang. Saya bilang kasihan ranjangnya itu ya. Masa gara-gara politik kalau kemudian bisa ranjang, padahal yang kita bela ini mati-matian sekarang sudah akur ya, sekarang sudah menyatu.
membangun bangsa ini. Ya mudah-mudahan itu pilihan terbaik yang diberikan oleh Allah untuk negara bangsa kita ini ya. Kita doakan yang terbaik lah untuk pemimpin-pemimpin kita ya. Nah, politik udah selesai, kita kembali ke habitat asli kita, bekerja, beramal ya, berinvestasi, tandur tadi itu, supaya apa? Supaya suatu saat nanti kita akan memanen apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat itu. Nah, Bapak Ibu, tentu di dalam setiap kita untuk melangkah berbuat yang terbaik itu tentu saja ada godaan-godaan, ada rintangan-rintangan, ada hambatan-hambatan. Mungkin ketika kita datang ke sini selalu ada ya, selalu ada hambatan, tantangan-tantangan. Kalau kita mau jamaah itu selalu ada godaan-godaan, datang enggak ya, jamaah enggak ya gitu ya. Terutama saya pesan pada bapak ya, bapak itu kalau jamaah sholat itu jamaahnya di masjid ya bapak ya. Kalau ada bapak jamaah di rumah itu namanya bapak-bapak yang solihah namanya ya. Kalau ada laki-laki yang jamaah sholat fardu di rumah, namanya laki-laki apa? Solihah. Solihah itu setengah kewek ya, kewek itu setengah ibu-ibu, lembeng gitu ya. Itu hadis riwayat Ustadz Abdus Somad ya, yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selalu ada rintangan, godaan, hambatan, tantangan ketika kita mau berbuat baik. Ya, ketika kita mau beramal kebaikan. Karena itulah untuk meneguhkan hati kita itu, kita di dalam setiap ba'da sholat ya, setiap kesempatan itu kita akan selalu berdoa. Mungkin salah satu doa yang kita baca itu mungkin ya sebagian kita hafal ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Dan berilah karunia kepada kami dari sisi-Mu, karena Engkau adalah zat yang maha memberi karunia. Ini doa yang menurut saya sangat dalam maknanya ya, untuk meneguhkan supaya kita ini punya semangat untuk beramal kebaikan, supaya rintangan-rintangan, godaan-godaan itu lepas ya. Jadi kita menjadi orang yang semangatnya selalu tidak pernah padam untuk menuju kebaikan, untuk menuju tempat ini, untuk memberi ya, untuk mendidik anak-anak kita supaya apa? Supaya kita selalu ada semangat berbuat. Nah, doa yang tadi itu penting. Bapak Ibu kan di dalam sholat itu selalu berdoa dengan doa yang sama ya, kita ulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim, kita ulang-ulang berapa kali itu ya. Kalau sholat fardu saja 17 kali ya kita ulang ya, belum lagi sholat sunnah yang lain. Ada yang bertanya, mengapa sih kita selalu membaca doa dengan doa yang sama, ihdinas siratal mustaqim? Ya karena manusia itu makhluk yang sulit diduga, sulit sekali diprediksi. Hari ini kita berbuat baik, tapi tidak ada jaminan besok kita tetap akan berbuat baik. Iya kan? Hari ini kita datang ke majelis taklim seperti ini, tapi juga belum tentu kita istiqomah ya. Jadi yang ilmu yang paling sulit dipelajari itu ilmu tentang manusia sesungguhnya. Humanity sciences itu paling sulit dipelajari, karena manusia itu sangat dinamis. Ya, orang Jawa bilang esok dele sore tempe ya. Bisa jadi tahu ya, bisa jadi rempeyek atau apa. Intinya perubahan di dalam diri manusia itu sangat cepat, luar biasa. Hari ini kita baik, mungkin besok ya keimanan kita agak turun, bahkan drop kadang-kadang ya, loss, malas kita beribadah. Kemudian Allah mengingatkan bangkit kembali, begitu seterusnya kan.
jatuh bangun. Karena itu seringkali dilukiskan iman amal itu yazid wa yangkus, kadang naik kadang turun, kadang tambah kadang turun. Semangat kita kan begitu, kadang tambah kadang turun. Dan karena itulah maka hidup kita menjadi sangat dinamis. Nah, di tengah-tengah itu maka doa-doa tadi itu menjadi sangat penting. Doa yang kita baca di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 8 tadi, Rabbana la tuzigh qulubana, dan seterusnya tadi. Termasuk kita diingatkan dengan doa ihdinas siratal mustaqim, supaya kita tetap selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang dipilihkan Allah, jalan yang lurus, ya, jalan kebaikan. Dan dengan itu maka kemudian kita akan dimudahkan Allah untuk berbuat yang terbaik. Ada enggak orang-orang yang hari-hari ini baik lalu kemudian, atau hari-hari kemarin baik, ketika belum menjadi apa-apa baik, ya, lalu kemudian ketika menjadi apa-apa, mendapat sesuatu menjadi enggak baik? Ada enggak? Ada, ya. Jadi sebelum menjadi apa-apa dia baik, datang, ya, jamaah, menyapa, ya, memberi. Tapi begitu apa-apa yang sudah diperoleh, sudah diraih tadi itu dia kadang lupa, ya, kadang lupa. Lalu kemudian dia terperosok di jalan yang tidak benar. Yang mestinya menjabat itu 5 tahun, tidak sampai 5 tahun dia menjabat. Karena di tengah-tengah ditangkap KPK misalnya, ya. Dan pelajaran-pelajaran seperti itu menjadi penting, bahwa untuk meniti jalan menuju kebaikan, menuju beramal kebaikan itu selalu ada godaan, selalu ada rintangan, dan tugas kita adalah membangun keyakinan, ya, menguatkan hati kita semua supaya apa? Supaya kita tetap istiqomah berbuat yang terbaik. Karena apa? Ya, itu yang akan kita bawa nanti di akhirat kelak. Itu yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Islam kita itu adalah agama yang sangat menekankan pada prinsip beramal. Dan semangat itulah yang kelihatannya menginspirasi negeri ini dengan slogan, dengan tagline bekerja, bekerja, bekerja itu, ya. Kalau di bahasa Arab kan beramal, beramal, beramal. Tentu saja beramal itu maksudnya adalah beramal kebaikan, amalus sholihat, beramal kebaikan. Jadi Bapak Ibu, menjadi penting bagi kita untuk merefleksi kembali dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, surat Al-Hasyr ayat 18, Ar-Rahman 60, ya, ayat-ayat tadi surat An-Najm, ya. Lalu al-mahfudzat man yazra yahsud, barang siapa menanam ia akan memanen. Apa yang kita kerjakan hari ini sesungguhnya buahnya akan kita raih, akan kita peroleh pada hari-hari yang akan datang. Dan ini bagian dari pelajaran kita semua. Karena itu kalau ada orang yang hidupnya sulit, susah, ya, mari merefleksi diri, melihat diri, apa yang sudah kita kerjakan, ya. Apakah kita ini tidak termasuk orang yang tadi itu tangannya suka di atas, ya, al yadul ulya tadi, khairun min yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Karena itu Nabi itu sangat benci pada orang yang meminta-minta, ya, sangat benci. Dan Nabi itu sangat menghargai orang yang berkeringat, berusaha keras, ya. Umar itu sempat mengusir orang yang banyak berdoa tapi tidak mau bekerja, ya. Dikira rezeki itu tiba-tiba datang dari langit. Rezeki itu datang karena kita bekerja, dan rezeki itu akan bermanfaat ketika kita bekerja yang tulus, ya, bekerja yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang yang bekerja yang tidak tulus? Banyak contohnya, tadi salah satunya, ya. Ada guru-guru juga yang bekerja kadang-kadang enggak tulus, ya. Mohon maaf kalau di sini banyak guru. Ada guru-guru yang ngajarnya itu tersenyum hanya di awal bulan, ya. Jadi ngajarnya itu bisa tersenyum hanya
Di awal bulan. Karena di awal bulan itu waktunya apa? Waktunya gajian ya. Ya saya nggak tahu apakah guru-guru kita di Madiun seperti itu, apakah jamaah kita seperti itu. Yang bagus itu mengajar itu tersenyum sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, mengajar dengan tersenyum. Ada guru yang mengatakan, Pak, saya bisa mengajar mendidik anak-anak dengan tersenyum kalau saya dibayar 9 koma gitu ya. Maksudnya 9 koma itu apa? Ya dimakan 9 hari terus koma gitu. Ya jadi dimakan 9 hari terus koma. Ya Bapak Ibu, kapan hari di Jawa Pos ada tulisan tentang keluarga guru ya. Jadi istrinya guru, suaminya guru, sama-sama guru SD, tapi anaknya itu jadi semua. Punya 4 anak, empat anaknya itu alumni S2, S3 luar negeri. Luar biasa. Padahal Bapak Ibu mungkin kalau menghitung menggunakan matematika manusia ya, itu berapa ya gaji guru itu? Guru swasta terutama ya. Guru swasta itu kan banyak dibayar dengan uang yen ya, yen ono. Yen ono, yen gak ono ya nggak dibayar. Tapi berkah hidup menjadi guru itu luar biasa. Apalagi kalau gurunya mengajar dengan tersenyum sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Tidak ada raut wajah yang sedih ya. Meskipun hidupnya mungkin penuh dengan apa? Liku ya. Saya pernah menjumpai seorang guru itu, kosnya itu ya Allah apa namanya, di jalan yang sangat sempit, padahal dia seorang kepala sekolah di sekolah yang sangat besar ya. Ternyata kesulitan-kesulitan itu terjadi luar biasa, dan dia menghadapi kesulitan-kesulitan itu dengan tetap berkeyakinan bahwa apa yang dikerjakan kalau ia tulus maka Allah akan memudahkan. Dan sekarang banyak yang dulunya susah lalu kemudian pada akhirnya menjadi orang yang bahagia, orang yang hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka berinvestasi itu menjadi sangat penting. Ya, berinvestasi, beramal kebaikan, termasuk untuk anak-anak kita Bapak Ibu ya, untuk anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi tuan rumah di negara ini, maka tidak ada cara lain. Kita harus menyadarkan pada anak-anak kita bahwa satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah meraih pendidikan dengan pendidikan yang terbaik. Bahkan saya seringkali berpesan pada para orang tua ya, meninggalkan harta warisan untuk anak-anak itu baik. Tetapi kalau harta warisan itu ditinggalkan untuk anak-anak yang tidak berilmu, itu harta warisan akan menjadi masalah ya. Hidup anak-anak akan tidak saling bertegur sapa. Ada nggak yang begitu Bapak Ibu? Banyak ya, banyak. Contoh-contoh itu banyak. Jadi harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang mungkin nggak seberapa, lalu kemudian anak-anaknya tidak punya keluasan ilmu, pemahaman agama yang baik, lalu bertengkar sesama sesama anak, tidak saling bertegur sapa. Yang tadinya itu nyaman ya saling melempar senyum, saling menyapa, tidak lagi itu terjadi. Nah, karena itu tinggali anak-anak kita dengan ilmu ya. Syukur kalau bisa dua-duanya, dengan harta supaya ekonomi anak-anak kita kuat, dengan ilmu supaya masa depan anak-anak kita menjadi cerah. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita menjadi tuan rumah di negara ini, maka ya pendidikan anak-anak kita harus pendidikan yang terbaik. Kecuali kalau kita rela anak-anak kita menjadi tamu di negara sendiri. Nah, akan sangat sulit itu terjadi. Ya, terutama pada masa-masa yang akan datang, akan ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Ya, termasuk di dunia politik. Kadang kita kan juga harus berpikir ya. Karena itu bagus-baguslah kita berbagi peran. Ada yang ke politik, ada yang ngurusi pendidikan, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi apalagi pengelola masjid taklim kajian Ahad pagi ini, berbagi peran ya. Jangan semua jadi guru, nanti yang politik akan diisi orang yang
tidak paham pada agama ya, lalu kemudian kebijakannya tidak baik. Jadi semua harus berperan, dan itu akan terjadi jika kita berinvestasi, jika kita tandur tadi itu, beramal kebaikan, menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan generasi kita supaya menjadi generasi yang terbaik. Ada orang tua yang hidupnya di masa tua melihat anaknya sangat sedih ya. Kok anak saya tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Lalu dia melihat ke belakang apa yang dilakukan. Ternyata mungkin ada yang salah ya. Ada yang salah dengan pendidikannya. Salah satu yang hilang dari kita itu Bapak Ibu seringkali adalah soal keteladanan ya. Keteladanan. Pendidikan anak-anak kita itu seringkali menjadi salah arah, salah asuhan itu karena tidak adanya keteladanan di rumah, di lingkungan sekitar, apalagi yang dibaca elit ya. Kadang-kadang elit juga kurang memberikan keteladanan. Ya, setiap hari yang dibaca anak-anak kita itu orang yang ditangkap karena KPK, orang yang karena apa. Lalu kemudian dia merasa tidak ada yang diteladani. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, ya hadirkan keteladanan itu di rumah ya, di rumah. Al-baitu madrasatul ula, itu kata Al-Mahfudhot. Rumah itu adalah tempat pendidikan yang terpenting. Al-baitu madrasatul ula, bahkan lebih khusus disebut ya, madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi ini apresiasi yang luar biasa untuk ibu-ibu. Karena itu Nabi menyebut ibu-ibu itu orang yang penting untuk dihormati itu sampai 3 kali. Disebutkan ummuka baru abuka, ya kan? Ibumu baru bapakmu. Lalu bapaknya bilang kalau begitu ibunya 3 ya, gitu ya. Oh, nggak ada hubungannya sama itu ya, nggak ada. Jangan dipahami ke sana ya. Maksudnya peneguhan tadi itu ya. Jangan kemudian maksudnya ibunya 3, bapaknya 1 ya. Nah itu mungkin multi tafsir kita ya. Kadang-kadang ada yang memahami begitu. Saya punya kawan itu ketika istrinya 1 itu baik-baik saja Pak. Ini pelajaran untuk yang mau nambah ya. Tapi begitu istrinya nambah, itu tengkar di istri 1, tengkar di istri 2, akhirnya tidur di musola dia ya. Yang tadinya tidur di rumah menjadi tidur di musola. Karena itu kalau mau nambah terus nanti jangan-jangan tidur di masjid ini ya. Tidak punya rumah karena di sini dimarahi, di sini dimarahi, di sini dimarahi akhirnya. Tapi kemarin ada anggota dewan yang dilantik, siapa namanya itu ya? Oh, itu punya 3 istri, ya rukun-rukun saja. Mungkin di rumah juga banyak tengkarnya Pak itu Pak ya, mungkin ya, nggak tahu kita. Ya tapi itulah bagian dari contoh-contoh dalam kehidupan ini yang masing-masing kita tentu bisa mengambil pelajaran. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, itu rumah itu menjadi tempat pembelajaran yang sangat penting. Jadi rumah itu adalah madrasah yang pertama. Jadi siapa gurunya? Gurunya ya bapak ibu, para orang tua. Itu menjadi guru terbaik untuk anak-anaknya. Terutama disebutkan adalah ibu. Ibu itu pendidik yang luar biasa. Dengan lekuk tubuh yang luar biasa itu, ibu diberikan kestabilan emosi ya. Ibu diberikan kasih sayang yang luar biasa, dan anak-anak umumnya sangat dekat dengan ibunya ya, karena waktu ibu menjadi sangat banyak. Dan itulah yang disebut dengan pendidikan yang pertama, pendidikan yang terutama itu. Jadi kalau bapak ibu ingin anak-anaknya rajin jamaah sholat, maka jangan banyak ceramah di depan anak-anak. Saya itu pengalaman ngasih tahu anak saya itu dibalas sampai beberapa kata ya. Jadi nasihat 1 dibalas dengan anak-anak itu luar biasa cerdasnya ya. Kecerdasan literasinya luar biasa. Apalagi anak-anak kita itu sudah masuk ke dalam dunia yang disebut dengan virtual community.
Fitur community itu maksudnya adalah menjadi masyarakat virtual. Jadi lebih lebih senang berinteraksi dengan media sosial. Anak-anak kita kan begitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang HP anak-anak itu lebih baik daripada HP orang tuanya. Iya kan? Kalau Bapak Ibu HP-nya rusak itu tanya ke siapa? Ke anak-anak ya. Anak-anak kita itu lebih terampil, lebih well educated soal yang terkini ya. Karena itu kalau kita ingin anak-anak kita tumbuh kembang baik, well being child well being, tumbuh kembang baik, maka ya berikan pendidikan yang terbaik ketika anak-anak itu di rumah, ya kasih keteladanan, lalu pilihkan pendidikan yang terbaik. Dan Bapak Ibu harus amati anak-anak kita itu berinteraksi, berteman dengan siapa ya. Nah, itu penting. Jangan sampai tiba-tiba kita dipanggil oleh polisi, anak kita misalnya berteman dengan teman yang salah, lalu kemudian sampai salah jalan misalnya ya. Nah, karena itu hati-hati. Karena apa? Karena godaan-godaan di luar itu luar biasa banyak. Nah Bapak Ibu, saya tentu ingin kembali ke soal bagaimana kita berinvestasi dengan amal kebaikan tadi itu. Karena apa? Karena amal kebaikan itu akan menentukan nasib kita, akan menentukan kehidupan kita. Apakah kita termasuk orang yang bahagia di dunia sini dan juga bahagia di dunia sana atau sebaliknya. Dan sekali lagi jangan pernah berpikir untuk mengubur rapat-rapat amal keburukan tadi itu, karena tidak pernah ada amal kejahatan, amal keburukan yang dilakukan dengan sempurna oleh seseorang. Bahkan kalau kita bohong saja ya, kalau kita bohong, untuk menutupi satu kebohongan itu rasanya butuh beberapa kebohongan ya. Misalnya kita ditanya teman kita, tadi jamaah subuh enggak? Jamaah di masjid apa yang namanya? Masjid Ar-Rahmah gitu ya. Tadi jamaah di Masjid Ar-Rahmah, imamnya siapa? Kalau misalnya enggak jamaah, bohong lagi kan? Tadi di shaf sebelah mana gitu ya? Saya kok di situ enggak lihat ya? Bohong lagi. Jadi untuk menutupi satu kebohongan itu butuh banyak kebohongan. Ya, karena itu tidak ada amal keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu secara sempurna. Amal keburukan itu selalu menyisakan peluang bagi orang lain untuk tahu, untuk mengetahui. Jadi apapun yang kita kerjakan itu sesungguhnya pasti akan diketahui. Ya. Tsumma yujzaul jazaa'al aufa. Allah pasti akan memberikan balasan dengan balasan yang sempurna. Jika baik yang kita kerjakan, maka Allah akan memudahkan hidup kita, membahagiakan kita, memberikan kebaikan kepada keluarga kita. Tapi jika tidak baik yang kita kerjakan, ya maka balasannya adalah ketakbaikan. Mungkin hidup kita akan kesulitan, hidup kita akan mengalami kekurangan, rezeki kita tidak lancar, anak-anak kita pendidikannya tidak sukses misalnya ya. Nah, maka bagian dari kita untuk melihat, mengacak kembali, ya, melihat apa yang sudah kita kerjakan, lalu kita tanamkan keyakinan dalam diri kita untuk beramal yang terbaik, beramal yang dalam pandangan Allah itu adalah terbaik. Dan sesungguhnya itulah yang akan kita bawa ketika kita kembali kepada Allah kelak. Kalau Bapak Ibu kita semua ingin dikenang oleh generasi yang akan datang, maka satu-satunya cara ya kita harus beramal kebaikan, meninggalkan amal yang terbaik. Kalau kita ingin dikenang orang dengan yang tidak baik, ya mudah saja, ya, bul ala zam-zam, kencingi zam-zam gitu ya, mudah, orang akan mudah mengenal itu. Tapi kalau kita ingin dikenang orang dengan kenangan yang terbaik, oh si A ya, maka kehadiran kita akan selalu dirindukan. Kalau kita nggak hadir, ya kita akan selalu dinanti, ya, kehadiran kita. Kita akan selalu mengenang orang-orang tokoh-tokoh hebat pada masa lalu, Bapak Ibu ya.
Ya, kalau ditanya mengapa sih kita selalu kenang mereka, karena ya mereka selalu meninggalkan amal-amal kebaikan, lalu kemudian namanya dikenang. Saya yakin orang seperti Pak Trimo yang tadi itu ya, itu akan dikenang sepanjang generasi. Ketika ingat masjidnya akan dikenang, oh ini masjid yang dulu disumbang Pak Trimo misalnya. Orang akan menang Pak Sis yang beramal dengan caranya tadi itu. Orang akan mengenal kita semua ya sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Karena itu maka menjadi penting pastikan kita meninggalkan legacy. Legacy itu artinya warisan yang terbaik, dan kita pastikan warisan yang terbaik itu adalah amal kebaikan. Partisipasi kita semua dalam membangun atau mewujudkan amal-amal kebaikan tadi itu. Nah, itulah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah kita untuk menuju kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semua, dan dengan hidayah itu maka Allah akan memberikan semangat bagi kita untuk melakukan amal-amal kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, menjauhi keburukan atau kejahatan. Marilah kita akhiri kajian Ahad pagi ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa, kesalahan, kekhilafan yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga amal kebaikan kedua orang tua kita, baik yang masih bersama kita maupun yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan amal kebaikan beliau-beliau diterima oleh Allah dan dosa kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.